Keracunan massal yang diduga dari menu makan bergizi gratis tidak hanya terjadi di Kecamatan Cipongkor, namun meluas ke Kecamatan Cililin dan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Hingga Kamis pagi, puluhan pasien terdampak keracunan makanan ini masih menjalani perawatan di RSUD Cililin. Sejumlah sekolah pun terpaksa melakukan pembelajaran secara daring. Puluhan siswa tampak masih terbaring lemas di Rumah Sakit Umum Daerah Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Kamis pagi. Sebagian dari mereka masih merasakan pusing, mual, dan sakit perut usai mengkonsumsi makan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah pada hari Rabu kemarin. RSUD Cililin menerima 131 korban keracunan makanan dari 3 kecamatan yang terdampak. Namun kini hanya 44 orang pasien yang masih menjalani rawat inap. Sisanya sudah diizinkan pulang dan berobat jalan. Salah satu korban yang kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cililin mengatakan dirinya biasa mengkonsumsi MBG, namun baru kali ini merasakan mual dan pusing. Awalnya pusing, terus mual, terus kan langsung dibawa ke ruangan. Terus itu teh udah benar-benar pusing banget sama sesak, tiba-tiba aja. Terus saat ini kondisinya gimana, Dek? Sekarang sakit perut sama masih pusing sih. Udah berapa kali sih dia makan MBG, Dek? Sering. Tapi cuman baru kali ini gitu yang ngerasa sakit. Saat ini pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan status kejadian luar biasa KLB akibat keracunan menu MBG dengan korban lebih dari 500 orang dari 3 kecamatan sejak hari Senin hingga hari ini. Dampak dari banyaknya siswa yang menjadi korban keracunan, salah satu sekolah SMK N1 Cihampelas terpaksa melakukan pembelajaran jarak jauh. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Ratusan siswa di Kabupaten Bandung Barat menjadi korban keracunan usai mengkonsumsi makan bergizi gratis. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Endra Kusuma yang sudah berada di lokasi. Endra, silakan laporan Anda. Kami kabarkan dari perkembangan terkini, memang sejak tadi pagi hingga sore ini, secara hilir mudik memang ada beberapa pasien yang pulang untuk dirujuk dan ada pulang ke rumah dengan kondisi baik. Dan sejauh ini, total hari ini ada sekitar tadi ada 6 orang dan sekarang ada nambah 6 orang lagi. Dan di antara 6 orang yang datang hari ini kemungkinan ada 2 ibu menyusuin, yaitu karena kondisi dia sempat makan dapat jatah dari ibu menyusuin dengan perincian 2 ibu menyusuin dengan setelah makan beberapa makanan yang dibagi itu dari MBG itu, dan itu pun cukup tidak hanya ibu menyusuin juga, ternyata 2 anak yang anak-anak masih anak-anak dan dewasa pun sampai terkena dari kondisi keracunan tersebut. Hingga saat ini kalau dirinci secara detail, hampir total itu dari hari Senin hingga Kamis hari ini ada sekitar 1.333 warga atau siswa atau warga sebagian warga yang keracunan MBG ini, dan dengan perincian dari 1.333 ini diantaranya Cipongkor itu ada sekitar 730 orang dan Ciamplas ada 192 orang, dan sisanya pun sampai saat ini memang ada beberapa yang dirawat di RSUD Cililin dan menyisakan tinggal 47 orang yang masih dirawat. Dan sejauh ini pula untuk kondisi dari perkembangan terkini pun memang beberapa dari petugas dari Kemenkes, Rencana, dan DPRD pun saat ini di jam-jam bersama memang memantau beberapa SPPG yang ada di kawasan di Cipongkor untuk memantau ke sejauh mana sih kesiapan dan sejauh mana kenapa kondisi bisa dapur itu bisa penyebab dari beberapa keracunan tersebut. Mungkin itu dapat kami kabarkan dari perkembangan terkini. Nadila. Dari pantauan Anda di lokasi maupun informasi yang Anda himpun di lapangan, apakah ada pola tertentu dari korban, misalnya mereka mengkonsumsi menu MBG tertentu atau dari dapur yang sama? Pantauan Anda di lokasi seperti apa? Ya, dia tadi dari pemaparan dan dari pengakuan dari beberapa warga, terutama ibu-ibu yang menyusui, contohnya aja ibu menyusuin
dia tadi mendapat jatah MBG dan untuk menyusui, dan itu pun makan kemarin itu sempat terjadi mual-mual, sempat semalam juga seperti mual-mual, cuma itu ada kembali stabil, dan tadi siang kondisi mulai tidak stabil, mulai rasa mulas dan mual-mual dan sedikit sesak, dan ini membuat ibu itu mungkin tersugesti hingga membuat mereka pun dengan beberapa anak itu dilarikan ke posko dari kesehatan yang ada di Cipongkor ini. Dan ini tambahan juga lagi nih, ya ternyata rupanya bukan hanya makanan faktor dari kedua anak yang memang kena keracunan, itu pun didampak dari buah stroberi yang kemungkinan besar buahnya itu dalam kondisi sudah basi, mungkin itu. Baik. Nadila. Endra Kusuma mengabarkan langsung dari RSUD Cililin. Selamat kembali bertugas.